salah satu cara yang kita tempuh adalah lewat literasi. Kenapa literasi kita pilih? Karena lewat literasi eh, Mahat Ali itu bisa menghasilkan kontribusi akademik. Dikatakan memuaskan juga nggak bisa, karena ya memang seperti itu. Tapi dikatakan mengenaskan juga nggak bisa, karena saya harus memberikan apresiasi. Mereka sudah berani memulainya. Mereka sudah berani memulai, itu sudah bagus. Mereka berani latihan, mau menulis, itu sudah bagus. Itu tidak bisa dikatakan mengenaskan, tapi dikatakan memuaskan. Nyatanya kadang-kadang juga seninya belum keluar, seni tulisannya itu belum keluar. Jadi tulisannya flat, datar gitu, datar, gak ada emosinya sama sekali. Tapi ya wajar lah, karena mereka mungkin kurang terbiasa. Dan mungkin sangat terpengaruh dengan cara penuturan di Kitab Kuning. Nah, ini yang salah satu kultur yang kadang membuat tipe tulisan pesantren itu kadang bulat. Iya. Nah, kadang bulat, istilahnya bulat, kurang sistematis. Jadi tahun lalu ketika saya dapat tugas untuk mewakili Mahat Ali Lirboyo untuk mengikuti LKTI yang diadakan oleh Baritbang Kemenak. Nah, saat itu saya mendapatkan komentar yang cukup pedas. Bukan sebenarnya nggak komentar langsung kepada Lirboyo, tapi pesantren secara umum. Jadi tulisan-tulisan yang diproduksi oleh pondok pesantren Lirboyo termasuk itu sampai saat ini tidak bisa dikatakan tulisan ilmiah. Kenapa seperti itu? Karena sistematika yang dipakai itu tidak sesuai dengan pedoman ilmiah yang berlaku. Sehingga dalam kebanyakan kasus buku-buku yang diterbitkan, yang diproduksi oleh Lirboyo itu tidak bisa dipakai untuk referensi ilmiah Seluruhnya. Nah, bisa dikatakan seperti itu, hampir seluruhnya. Karena saya nggak berani mengatakan seluruhnya, karena saya belum pernah baca semuanya. Ya, dari semuanya yang sudah saya baca, hasilnya sama seperti itu. Berarti bisa dikatakan buku-buku terbitan Mahat Ali sekarang itu sifatnya baru ilmiah populer ya? Sifatnya kalau saya mengatakan itu bukan ilmiah populer sebenarnya. Buku bacaan yang mengandung ilmu. Buku bacaan yang mengandung ilmu. Tapi kalau dikatakan ilmiah belum bisa, karena sistematikanya tidak sesuai dengan pedoman ilmiah yang berlaku gitu. Sehingga oleh beberapa kalangan akademis, sivitas akademik di luar, di perguruan tinggi, oleh para doktor, profesor itu kadang tidak mau dipakai karena nggak sistematis. Ketika saya mendapatkan komentar seperti itu, awalnya saya sendiri juga menolak. Perasaan denial muncul. Tapi ketika saya mempelajari metodologinya, mempelajari sistematika penulisan ilmiah, saya sadar, oh ternyata memang kenyataannya seperti itu. Itu kenyataan pahit yang harus kita terima. Dan saya rasa itu bukan hanya di Lirboyo, tapi juga di kebanyakan pesantren lain nasibnya juga sama. Saya jadi teringat ada joke bagi santri-santri yang menulis. Biasanya kalau masih awal menulis itu setiap awal kata dimulai dengan adapun. Karena terbiasa kalau kita mau rutinkan Arkanul Islam, adapun rukun Islam. Nah, itu terbawa ke menulis. Nah, ya memang kenyataannya seperti itu. Mereka tuh kadang belum bisa membedakan konteksnya. Konteks berbicara dan konteks menulis itu mereka belum bisa membedakan. Akhirnya hal-hal yang tidak patut untuk dibawa ke tulisan itu tetap dibawa. Akhirnya kurang estetik hasilnya. Dan untuk mencapai estetika tulisan, untuk bisa kita menulis tulisan dengan struktur ilmiah, itu kan kita perlu banyak baca. Iya. Nah itu. Jadi begini, kalau masalah membaca, ini saya bicara tentang inspirasi ya. Ini erat kaitannya dengan inspirasi. Setelah menjalani proses menulis dari kelas 2 SD sampai sekarang, akhirnya saya menemukan satu fakta. Ketika dulu saya memahami bahwa inspirasi itu ditunggu dan didapat secara tiba-tiba. Saya sempat memahami seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Nunggu lampu datang kling. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Inspirasi itu dicari dan dibentuk.
dicari dan dibeli. Iya. Siapa yang bisa membentuk inspirasi kita sendiri. Jadi jangan kalau mau menulis, saya mau cari inspirasi dulu dong, inspirasi dulu sambil minum kopi. Nggak bisa. Nggak bisa. Inspirasi itu dicari dan dibentuk. Bagaimana cara membentuk dan membentuk dan mendapatkan inspirasi? Satu-satunya cara adalah membaca dan berpikir. Dan jangan dianggap membaca itu hanya dengan membaca buku. Iya. Membaca lingkungan pun juga termasuk. Jadi ketika mencari atau membentuk inspirasi, kita harus memadukan proses membaca dan berpikir, entah membaca buku atau membaca lingkungan. Itu hal yang sangat penting. Kalau kita nggak mau membaca, entah sudah nggak mau membaca buku, nggak mau membaca lingkungan, nggak mau berpikir pula, jangan harap bisa dapat inspirasi. Saya yakin seperti itu. Kenapa ya? Karena inspirasi akan muncul dengan proses seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba. Ya kecuali kalau prosesnya wahyu, ya itu beda cerita. Iya. Ini kita bicara yang lumrahnya saja. Jadi inspirasi itu harus dibentuk. Cara membentuknya ya dengan membaca dan berpikir. Dan membaca nggak hanya buku tapi juga lingkungan. Oke. Memang kadangkala kita lagi ngelamun, ya contoh kecil kayak orang yang lagi di WC lah Gus. Itu kan pikiran kosong, tiba-tiba kan ide hadir. Tapi kita nggak bisa bergantung dengan itu ya. Kita harus punya pola untuk mencari ide. Itu kan juga hasil membaca. Itu juga hasil membaca. Kenapa kita bisa berpikir? Karena kita sudah membaca lingkungan. Oh iya. Kita sudah tahu lingkungan seperti ini. Ketika kita proses membaca lingkungan itu sudah kita tampung, kemudian kita berpikir, akan muncul inspirasi. Iya. Nggak bisa seketika terus kemudian diam di WC. Buktinya apa? Buktinya ketika kita nggak paham lingkungan apapun. Misalnya gini, jenengan nggak akan pernah mungkin dapat inspirasi dunia kampus kalau sampean hanya hidup di Lirboyo. Iya. Tanpa tahu kehidupan di kampus seperti apa, nggak akan tahu. Nah, itu salah satu buktinya. Kita hanya bisa mendapatkan inspirasi dari hasil bacaan kita, entah hasil membaca lingkungan atau membaca buku. Nah, inspirasi itu dibentuk, bukan hanya ditunggu. Oke. Biasanya Gus, kalau penulis itu kan terinspirasi dari penulis yang sudah besar. Kalau bagi Gus Falah, penulis paling ideal, paling disenengin siapa Gus? Sementara ini siapa ya? Jadi kalau dulu awal saya suka nulis itu, jujur ya, saya itu nggak berangkat dari dunia ilmiah. Iya. Saya berangkat dari fiksi, dari novel. Kayaknya itu mayoritas. Dari novel. Iya. Salah satu novelis yang paling saya suka itu Dan Brown. Oh, Da Vinci Code. Dan semua serialnya. Sampai Origins yang terakhir itu. Iya, sampai The Origin itu saya sudah pernah baca semua. Itu salah satu novelis yang sangat saya suka. Terus siapa lagi ya? Dan Brown, J.K. Rowling, Harry Potter. Itu salah satu, itu beberapa tokoh novelis yang sangat inspiratif ya? Bukan inspiratif ya, apa ya? Gaya tulisannya itu menarik. Iya. Gaya tulisannya menarik. Terus seiring dengan perkembangan, saya juga suka membaca Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle itu, kemudian Agatha Christie. Gaya-gaya tulisan seperti itulah yang akhirnya membentuk pola tulisan saya. Novel-novel misteri ya. Kemudian kalau tokoh yang membentuk pola analisis dalam menyusun kalimat, saat ini saya cenderung terinspirasi oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Tapi itu kan tokoh dari luar semua Gus. Ya. Apa nggak ada tokoh dari dalam negeri? Kalau saya pribadi kan kalau dalam negeri setengah di Lestari. Nah, barangkali jenengan ada. Jujur ya, saya nggak terlalu suka dengan, bukan nggak terlalu suka sebenarnya, nggak terlalu tertarik. Saya nggak tertarik dengan penulis lokal, entah kenapa nggak tertarik saja, nggak punya daya tarik ke saya pribadi. Bukan nggak cinta produk lokal ya, tapi gimana ya, namanya ketertarikan nggak bisa dipaksa, nggak bisa diatur. Kita mau pengennya seperti ini, tapi nyatanya nggak tertarik kan, nggak bisa. Iya. Jadi sejauh ini masih senang dengan novelis luar. Ya, kalau sejauh ini seperti itu. Tapi buku-buku itu kan di Lirboyo dilarang, Gus. Saya kan bacanya dulu. Dulu. Sebelum masuk ke Lirboyo, saya sudah sering baca novel-novel seperti itu. Tapi kenapa dilarang, padahal itu kan ada manfaatnya?
Nah, kalau itu saya juga nggak tahu sih. Karena mungkin gini ya, buku-buku seperti itu mungkin secara penyampaian, Ya, secara literasinya oke. Tapi kalau secara isi kan nggak ada hubungannya dengan dengan dunia pendidikan. pesantren. Iya, nggak ada hubungannya dengan pesantren, nggak ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Dan mungkin itu istilahnya apa? Distrak, mengganggu proses Distraksi. belajar. Itu mengganggu proses belajarnya, ya dilarang. Hmm. Dan saya memaklumi peraturan seperti itu wajar lah, mungkin karena memang fokus kita bukan di sana. Fokus kita bukan di sana. Toh saya juga bisa menikmati tulisan-tulisan dari Imam Al-Ghazali itu menjadi salah satu bacaan yang sampai saat ini sangat saya nikmati. Tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali walaupun sangat memusingkan kepala, Iya. tapi sangat bisa dinikmati tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali. Beliau itu sering banget menggunakan metafora, ya guys ya. Bukan hanya metafora sebenarnya, tapi salah satu kesan yang saya tangkap dari Imam Al-Ghazali itu sarkastiknya. Sarkastik. Sarkastiknya itu sangat sangat mencolok. Dan itu yang membuat menurut saya pribadi tulisan Imam Al-Ghazali itu keren. Keren. Ya, mungkin kalau website di Indonesia sekarang tulisan-tulisan yang begitu ada di Mojok. Mojok.co. Bisa jadi, tapi Mojok.co Tapi kan penulisannya juga banyak, ya, nggak nggak cuma satu satu dua orang. ya pasti kelasnya sangat jauh beda dengan Imam Iya. Al-Ghazali. Berarti ya meskipun dilarang di pondok, tapi kalau di luar pondok kita ingin membaca literatur selain pesantren untuk menambah wawasan kita, untuk betul-betul mengembangkan cara kita menulis, itu nggak masalah guys ya. Menurut saya sih nggak masalah. Jadi gini, kalau dari kacamata saya pribadi, kita bebas kok mau baca apa saja, kita tuh bebas. Saya nggak pernah membatasi diri saya harus membaca kitab ini itu, enggak. Toh koleksi buku saya juga sangat banyak, maksudnya juga nggak penulisnya pun juga nggak cuman dari orang-orang ahlu sunnah saja, dari orang non muslim juga ada, dari orang-orang wahabi juga ada. Artinya ketika kita mau membaca buku-buku seperti itu membuka pikiran kita, akhirnya pikiran kita itu terbuka. Kita tahu posisi kita di mana, posisi pemikiran kita itu seperti apa, kita tahu, kita bisa memposisikan. Nah, itu yang membuat saya nggak mau membatasi diri. Karena begini, ketika kita hanya berkutat pada satu teks, pada satu karangan saja, saya yakin kita akan alot, istilahnya keras, eksklusif. Iya. Tidak bisa menerima kebenaran yang lain. Bukan menerima kebenaran, tidak bisa menerima kemungkinan bahwa ada hal lain yang mungkin benar. Itu salah satu hal yang membuat saya tidak pernah membatasi diri untuk membaca apapun. Saya juga pernah sering membaca tentang teori-teori komunisme, itu juga saya baca jurnal-jurnal ilmiah tentang komunisme. Dan itu kan nggak menjadikan jenengan komunis gitu ya. Nggak sama sekali. Itu justru menambah wawasan kita, membuat saya sadar posisi pemikiran saya itu di mana. Saya harus memposisikan saya di mana. Oh, kalau dari orang komunis, posisi pemikiran saya di sini. Tapi kalau kita nggak tahu pemikiran komunis seperti apa, kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa memposisikan pemikiran kita itu ada di mana. Ketika kita berhadapan dengan orang komunis, kita juga bingung. Kita harus bagaimana? Hujah apa yang harus kita berikan? Kita nggak akan tahu. Iya. Makanya mempelajari teori-teori lain itu sangat bermanfaat. Ya, asalkan syaratnya satu, kita harus punya fondasi yang kokoh dulu. Kita harus paham pemikiran kita, posisi pemikiran kita di mana. Karena membaca sebuah pemikiran itu tidak sama dengan meyakininya guys ya. Iya. Iya. Ya, meskipun dalam beberapa kasus banyak yang terseret juga. Nah, itu kan bagi orang yang nggak punya fondasi tadi. Nah, itu ya benar. Tidak punya prinsip, nggak punya prinsipnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Gus, mungkin jenengan punya wazifah-wazifah khusus sebelum menulis. Kan kalau Imam Al-Ghazali sebelum memasukkan hadis ke kitabnya, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Kalau jenengan ini ada nggak wazifah seperti Aduh, itu? saya bukan selevel wali seperti itu. Kalau saya nggak punya ritual khusus, saya nggak punya ritual khusus. Yang jelas ketika saya menulis itu saya niatkan
bagaimana caranya tulisan saya nanti bisa bermanfaat, siapa yang membacanya bisa mendapatkan manfaat. Ya cuman sekedar itu cuman sekedar keinginan. Ketika saya menulis saya niatkan seperti itu. Jadi menulis itu saya katakan lagi sekarang bukan hanya sekedar hobi, tapi bagaimana caranya tulisan saya menulis itu ada value-nya, ada nilainya, ada manfaatnya. Ya. Jadi luar biasa sekali pemirsa ya. Gus Pala ini mondok di Lirboyo. Di Lirboyo ini nggak ada pelajaran menulis, nggak ada pelajaran yang isinya teori-teori menulis, tapi bisa menghasilkan karya tulisan. Makanya saya gumun sama kakak-kakak Mahat Ali yang sudah nulis buku itu, Gus. Ini mereka di pondok nggak diajarin teori nulis, tapi bisa nerbitin buku, itu luar biasa banget itu. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak bisa ngasih komentar. Mungkin itu tiba-tiba, Tapi gini, kalau saat ini saya tuh bareng dengan beberapa teman-teman di salah satu komunitas. Saya punya komunitas itu isinya mahasantri di Indonesia, beberapa, nggak semuanya sih, cuman anggotanya sekitar cuma 20. Itu komunitas swadaya independen, nggak terikat dengan siapapun. Jadi kita sekarang fokus bagaimana caranya meningkatkan gairah, meningkatkan mutu literasi di lingkungan Mahat Ali. Kenapa kita fokus ke arah sana? Karena disadari atau enggak, diakui atau tidak, ketika jenengan bertanya lah, ketika kita survei di luar, siapa yang kenal? Ketika ditanya, tahu Mahat Ali enggak? Enggak tahu. Pengen kuliah di Mahat Ali enggak? Loh, Mahat Ali itu kampus. Nah, pasti respon mereka akan seperti itu. Nah, ketika menyadari hal seperti itu, saya dengan bersama teman-teman saya sekarang sedang membangun brand lewat literasi. Bagaimana caranya Mahat Ali itu dikenal, Mahat Ali itu bisa populer, Mahat Ali itu bisa diakui sebagai salah satu perguruan tinggi formal. Nah, itu salah satu cara yang kita tempuh adalah lewat literasi. Kenapa literasi kita pilih? Karena lewat literasi Mahat Ali itu bisa menghasilkan kontribusi akademik. Kontribusi akademik itu kalau jenengan belum tahu ya, yang saya maksud dengan kontribusi akademik adalah tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal ilmiah. Dan sementara ini sampai saat ini saya belum pernah menemukan jurnal ilmiah yang ditulis oleh pondok pesantren, yang diterbitkan oleh pondok pesantren. Ya walaupun ada beberapa tokoh yang menerbitkan jurnal, alumni pesantren yang menerbitkan jurnal, tapi mereka nggak membawa alma mater pesantren mereka. Yang dibawa adalah alma mater perguruan tingginya. Nah, ketika seperti itu, datanya pesantren tidak menghasilkan kontribusi ilmiah apapun. Walaupun kenyataannya yang menghasilkan adalah alumni pesantren, tapi secara data, kita bicara data, nggak ada pesantren yang menghasilkan jurnal, nggak ada. Miris sekali ya. Itu miris sekali. Nah, akhirnya dengan kenyataan seperti itu, saya bersama dengan teman-teman saya pengen meningkatkan gairah literasi di Mahat Ali. Yang jangka panjangnya nanti diharapkan semua Mahat Ali di Indonesia bisa menerbitkan jurnalnya masing-masing. Nah, kalau seluruh Mahat Ali di Indonesia sudah punya jurnalnya masing-masing, sudah terakreditasi, kedepannya berarti Mahat Ali atau pondok pesantren punya kontribusi akademik, punya istilahnya apa ya, bisa dikenal, bisa populer. Oh ternyata pondok pesantren itu memang serius, memang lembaga pendidikan yang serius, nggak abal-abal, nggak cuma sekedar asrama pindah tempat tidur, tapi juga diajarkan tentang pengetahuan. Itu untuk membuktikan, dan itu proyek besar, proyek jangka panjang yang digarap oleh teman-teman saya. Karena ukuran kualitas sebuah lembaga pendidikan itu yang paling utama adalah karya tulis, guys ya. Sampai sekarang ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita bisa menilai seberapa besar kontribusi akademik sebuah lembaga dilihat dari karya tulisnya.
ada berapa jurnal yang telah diterbitkan, ada berapa karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan. Itu menunjukkan kontribusinya, besaran kontribusinya. Dan sampai sekarang mungkin nggak sampai apa ya, mungkin belum ada. Ada sih beberapa sekarang sudah mulai merintis jurnal ilmiah, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Kontribusinya itu masih sangat sedikit, kontribusi akademisnya. Oke, dan untuk mewujudkan itu mungkin langkah yang paling praktis, paling dekat bisa dilakukan apa, guys? Jadi kalau yang dilakukan oleh komunitas saya itu sering mengadakan seminar. Karena kita tempatnya saling berjauhan, jadi yang dilakukan adalah webinar. Beberapa kali kita juga mengadakan talk show online yang temanya adalah literasi, dan pesertanya pun alhamdulillah antusias. Dari beberapa mahasantri itu antusias, tapi nggak ada yang dari Lirboyo. Nah, kenapa itu? Ya karena nggak ada yang megang HP di Lirboyo, jadi nggak tahu hal-hal seperti itu. Ya mungkin nanti bisa dicarikan jalan lain lah, guys ya, biar Mahat Ali Lirboyo juga bisa ikut berkontribusi tentunya. Insya Allah, semoga ada jalan. Oke, mungkin pertanyaan bukan pertanyaan, guys ya, mungkin untuk penutup, minta motivasi dari jenengan agar santri-santri khususnya Lirboyo itu rajin menulis, minimal mau menulis lah. Jangan hanya mau makan, tapi harus bisa masak juga. Jangan hanya cuma mau baca, tapi juga harus bisa menulis juga. Kalau kita hanya konsumtif, nggak mau produktif, ya kita akan berhenti. Nah, kenapa? Salah satu keadaan yang membuat saya miris dengan kondisi seperti ini, salah satu faktor yang bisa saya amati adalah banyak santri Lirboyo yang sudah merasa puas, oh Lirboyo itu sudah baik dengan keadaan seperti ini. Mereka berhenti mengevaluasi, mereka berhenti koreksi. Padahal hidup itu kan terus berkembang. Jadi ketika mau berkembang, hal yang harus selalu dilakukan adalah evaluasi, koreksi, dan introspeksi. Ini 3 hal yang harus selalu kita lakukan. Ketika 3 hal ini berhenti, maka kita juga berhenti berkembang. Kalau jenengan semua beranggapan bahwa oh Lirboyo sudah baik, sudah cukup, sudah deserve istilahnya, maka saat itu juga Anda akan berhenti berkembang. Gak akan, ya wis, cuma dapatnya segitu doang. Tapi kalau mau berkoreksi, mau evaluasi, mau introspeksi, apa sih yang kurang, apa yang bisa diperbaiki, jenengan akan terus berkembang. Dan sementara di Lirboyo banyak yang masih hanya membaca, tapi belum banyak yang menulis. Banyak yang konsumtif tapi kurang yang produktif. Itu cobalah kita berpikir, kita mengevaluasi, kita koreksi, kita introspeksi. Apa sih yang kurang dari Lirboyo? Ayo kita lengkapi. Kalau sadar bahwa di Lirboyo kurang dalam masalah kepenulisan, lengkapi. Itu salah satu motivasi yang membuat saya terus serius menyeriusi dunia tulis menulis, karena saya sadar hal tersebut masih sangat kurang di Lirboyo. Dan semoga saja tahun depan Mahat Ali Lirboyo menerbitkan jurnal ilmiah sendiri. Amin. Semoga segera lekas terbit, bisa terrealisasi. Karena jangka panjangnya itu agar Mahat Ali Lirboyo bisa dikenal, punya kontribusi ilmiah yang diakui. Saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa sampai saat ini Lirboyo nggak punya kontribusi ilmiah, enggak seperti itu. Hanya saja kontribusi ilmiahnya Lirboyo itu tidak diakui. Itu loh. Nah, jadi kedepannya salah satu targetnya adalah bagaimana caranya agar kontribusi ilmiah dari Lirboyo itu bisa diakui. Bukan hanya diakui sebagian orang, tapi juga banyak orang. Artinya akademisi Civitas Academica yang biasanya merujuknya di Google Scholar atau berdasarkan indeks Scopus atau Sinta itu bisa mengakui bahwa ternyata pondok pesantren itu memang benar-benar lembaga pendidikan, bukan hanya kos-kosan, bukan hanya asrama. Ya, semoga mimpi-mimpi literasi jenengan ini
ya terutama untuk Lirboyo bisa terwujud. Amin. Amin. Terima kasih Gus, ini sudah mau rawuh ke sini. Semoga kita bisa berbincang di lain waktu. Amin. Dan Amin. mungkin tahun depan bisa hadir di podcast lagi dengan tema yang berbeda karena Insyaallah. Gus Fala ini wah masih banyak yang perlu digali dan podcast ini berjam-jam pun kayaknya belum cukup. Ya. Ya, mungkin cukup sekian Gus. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Itu dia pemirsa podcast Lim Podcast bersama Agus Fala Fasihudin. Berjumpa lagi di Lim Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.